kalau bisa 100% peningkatannya. Kenapa? Karena tunjangan itu habis untuk membeli kuota. Jadi kita yang di tengah, kita yang harus menempati panggung, akhirnya di bawah panggung. Nah itu yang saya khawatirkan. Karena apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa podcast Indigo, informasi, digitalisasi dan juga globalisasi kerjasama Channel Info 1 dan juga Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur kembali hadir dengan tema yang tentunya mengupas soal digitalisasi dan globalisasi secara kearifan lokal, karena kali ini tamu yang kami undang adalah Ketua Forum Guru Honorer Kaltim. Ada Ibu Makulau SPD MPD. Ya, panggilan beliau itu cantik sekali ya, Bu Mala. Assalamualaikum, Bu Mala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mala ini boleh satu, jadi Bu Malanya satu ya. Yang di belakangnya 7.000, ada 7.000 honorer di Kalimantan Timur Iya, untuk guru ya. untuk guru. 10 kabupaten dan kota. Kalau yang ada di bawah Bu, Itu Samarinda saja ya. 7.000 itu Samarinda saja. Iya, Wow, berarti masih dari banyak. negeri dan swasta. Masih banyak berarti. Masih banyak. Ya, mudah-mudahan kesempatan ini bisa digunakan juga untuk menyapa ya Iya. guru-guru honorer lainnya yang ada di 9 daerah yang punya nasib, kata orang tuh senasib seperjuangan. Ya, ada salamnya kalau forum guru honorer Kaltim, perjuangan apa? Bagaimana? Honorer tetap utuh dan setia. Itu dia. Seperti NKRI harga mati, Iya. harga mati ya. Baik, mudah-mudahan tetap semangat Bu Mala. Iya. Iya. Insyaallah. Nggak apa ya, lanjut aja. Ya, baik pemirsa, saya Marga Rahayu dan juga di podcast kali ini ya kita akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan siapkah sumber daya manusia Kalimantan Timur menghadapi globalisasi dan bersaing. Nah, di ibu kota Nusantara. Saya ingin lebih dalam mengenal Bu Mala ya. Ternyata dari 2004 menjadi guru 2004 sudah honorer. ya, di SD 012 Lojanan Ilir. Mhm. Sekarang di SD 012 di Samarinda Seberang. Kenapa waktu itu memilih jalur untuk menjadi guru honorer? Kenapa tidak langsung PNS? Pada saat itu memang tidak ada pengrekrutan. Memang di dalam honor ada masa tertentu untuk pengangkatan. Pada saat itu terakhir di 2010 pengangkatan untuk PNS. Setelah itu tidak ada lagi. Dan tetap harus ada perjuangan di dalam guru honorer. Karena di daerah pengrekrutannya kan tunggu dari keputusan di pusat. Jadi pada saat itu 2010 kami berkoordinasi memberanikan diri ke BKN untuk menanyakan BKN langsung di ibu kota di di Jakarta Selatan. Saya ketemu Pak Huta Barat, Pak Hotman Huta Barat, bahwasannya kenapa di daerah tidak diangkat khususnya Samarinda, karena data yang diserahkan itu memang tidak ada honorer sudah. Itu. Jadi saya tercengang pada saat itu. Baru tahu tidak terdata. Nah, saya tanyakan ke Pak Tumpak Huta Barat, apa langkah kami supaya kami diakui, kami masih ada di daerah. Saya sendiri yang honorer, yang sudah mengabdi 5 tahun, ya kan, kok tidak ada data saya. Di daerah ada, di data kami di daerah ada, tetapi di BKN tidak ada. Jadi langkah kami diutus untuk Hotman Huta Barat bahwasannya ibu harus menyiapkan data yang benar. Karena yang ada itu data yang belum akurat. Jadi kami harus didampingi oleh kepala daerah, oleh DPRD kota, baru ibu bawa data itu. Alhamdulillah sepulang dari BKN kami bekerja keras untuk mendata di 10 kecamatan untuk guru honorer terdata. Jadi alhamdulillah 1 minggu itu kami bekerja keras, walaupun hujan tetap kami datangi sekolah-sekolah, terdata, langsung kita ke dinas pendidikan, langsung ke BKD,
data itu ada aplikasi yang kami berikan, alhamdulillah dengan kerjasama K2 ya, yang dianggap kemarin itu K2, Ya, honorer K2. honorer K2, langsung ada data kami bawa. Alhamdulillah kami diarahkan untuk melaporkan ke Menpan. Dan diakui ya. Saya didampingi oleh Pak Aji Ahmad Hidayat. Sekarang Kominfo. Beliau Dan akhirnya diakui perjalanannya. Akhirnya diakui karena kami sendiri yang honor membawanya, diakui dan diterima. Alhamdulillah di Menpan sebanyak 1045 data yang belum direkrut diterima lalu diantar ke BKN. Oke. Nah di BKN di tanggal 2 Januari 2012 itu diterima. Ya. Berkesan sekali sampai ingat detail tanggalnya ya. Ya. Tapi kita bergeser ke zaman sekarang. Itu perjuangan yang saya yakin berat sekali di masa-masa itu. Sekali. Karena pasti namanya forum guru honorer ya, berjuang ke Jakarta, beli tiket pesawat dan akomodasi itu pasti pakai kantong pribadi, tidak ada yang sponsori. Karena kita berangkat itu pasti dengan anggota ya, bisa berlima, bisa bertiga orang. Nah kalau saya sendiri pribadi itu memang biaya pribadi. Karena selain saya teman itulah ada iuran atau patungan ya, patungan dari teman-teman ya sejumlah sukarela. Jadi solid sekali nih. Solid ya. Kalau di K2. Nah sekarang isu tentang honorer juga masih cukup seksi. Wah itu bahasanya ya Bu Mala ya. Nah yang berkaitan dengan tema kita di podcast Indigo ya, yang dapat Anda simak tayangannya ya pemirsa podcast Indigo ini di setiap hari Rabu jam 10 pagi. Bu Mala, yang saya ingin minta pandangan Ibu selaku Ketua Forum Guru Honorer Kaltim adalah IKN, Ibu Kota Nusantara, pindah ke Kalimantan Timur kabarnya per Agustus 2024. Bagaimana kesiapan ini sumber daya manusia kita? Sekarang ini pemerintah provinsi dan kota sudah berdaulat untuk perkembangan daripada sumber daya manusia dan juga sektor pendidikan. Tetapi sumber daya manusia memang harus lebih ditingkatkan lagi dengan sektor pendidikan yang sudah meningkat, tetapi akan lebih menunjang lagi untuk pelatihan-pelatihan bagi guru. Ya, bagaimana sumber daya manusia yang menghadapi globalisasi di IKN ini adalah harus update terus kita, harus masuk di dalam digitalisasi. Kenapa? Karena tidak bisa kita pungkiri, kita memang harus berupaya keras, tetapi harus didukung dari pemerintah utama. Jadi pendidik ini dengan peserta didik juga harus didukung dengan pelatihan-pelatihan dan upaya pemerintah harus terjun ke bawah. Jangan melihat hanya laporan saja. Harus ditingkatkan dari bawah dulu. Check and recheck ya. Ya, data boleh nih. Data boleh dilaporkan dari bawahan kepala dinas atau sektor-sektor yang di bidangnya masing-masing, ya. Tetapi harus ada peninjauan di bawah. Karena biasanya lebih baik 80% kalau langsung dibawa itu kenyataan yang ada. Karena pelatihan itu sangat menunjang untuk kita mengikuti globalisasi yang tidak kita bisa pungkiri, harus masuk digitalisasi. Persaingan di IKN. Ya. Bagaimana celah atau peluang bagi guru-guru honorer terutama menurut pandangan Bu Mala ini untuk kita bisa bersaing dengan IKN nantinya ya, secara langsung di IKN-nya atau sebagai mitra penyangganya? Bagaimana kita harus bersiap diri, karena tidak bisa dipungkiri kita harus memang masuk di dalam digitalisasi dan pemerintah harusnya lebih mengutamakan pendidik ya. Tidak dipungkiri kita juga akan masuk di dalam perkembangan daripada IKN. Nah, berdaulat juga di bagian pendidikan peserta didik, seperti misalnya kita mengikuti sekarang yang seksi plafon Merdeka Belajar. Bagaimana kita menghadapi itu?
kita sangat kecil di antara di Pulau Jawa ya. Kecil dalam hal? Kecil dalam hal peningkatan mutu di dalam mengisi plafon Merdeka Belajar. Oh, secara Karena angka ada sedikit. Iya, karena sertifikat itu kalau kita berhasil untuk mengikuti langkah-langkah itu kita dapat sertifikat. Meskipun guru honorer Meskipun guru honorer dapat sertifikat. dapat, bisa diikuti semua. Ya. Yang penting dia punya email ID belajar. Nah, Jumlah kita kecil. jumlah kita sangat kecil, tetapi di dalam 2022 kemarin sampai ini saya lihat peningkatannya meningkat di 8% lagi. Sebelumnya sangat rendah dari Pulau Jawa. Nah, jadi saya sangat sedih karena saya selaku juga ketua forum guru honor yang kemarin belum ada pemerhati daripada pendidik, saya masih ada rasa tidak semangat. Kenapa? Karena perhatian untuk pelatihan ini belum merata. Karena kalau di dalam pemerintah yang berpartisipasi lebih daripada yang jemput bola lah ya. Ya, jemput bola itu akan lebih semangat. Karena kalau diikuti dari hanya pelatihan virtual misalnya, virtual itu tidak sama hasil daripada kita langsung kita tatap muka dengan pelatih, kita bisa bertanya langsung. Bu Mala, kalau sampai dengan saat sekarang nih, ini Desember 2023, dari 7.000 anggotanya Bu Mala dari forum guru honorer Kaltim, sudah berapa banyak yang ikut atau memiliki sertifikasi? Berapa persennya saja? Jadi kisarannya saja. Kisarannya ini mencapai separuh ada? Separuh? 60%. Oh, sudah lebih dari 50%. Baik. Tapi yang saya tidak terlalu semangat, kenapa? Di tahun 2010 itu mudah sekali masuk sertifikasi. Tetapi pada saat ini sangat sulit. Kenapa? Karena waktu tahun 2010 mudahnya masuk sertifikasi karena orang-orang yang berkecimpung di dalam kepengurusan sertifikasi hanya ditawarkan, tidak melalui ujian yang begitu rumit. Ini harus diikuti 6 bulan untuk mulai pagi sampai malam jam 11 baru selesai Zoom. Kebanyakan saya dengar di Pulau Jawa teman itu ada yang baru habis melahirkan karena mengikuti untuk sertifikasi tidak sesuai dengan kesehatan yang diikuti, tidak bisa pungkiri bahwa harus dia mengikuti Zoom mulai pagi jam 8 sampai jam 11 malam. Terpanggil yang kuasa. Kelelahan. Karena baru habis melahirkan. Iya. Oke, ini salah satu tantangan yang akan kita hadapi dalam rangka menghadapi tadi globalisasi dan persaingan yang pasti di IKN akan sedikit banyak ke Samarinda nih. Selaku ototnya katanya ya, IKN katanya. Seperti Bekasi ya. Oh, iya kan? Jadi seperti jantung dan ototnya Balikpapan dan Samarinda. Nanti kita akan bahas lagi, tetapi dari sudut pandang lain ya, honorer di wilayah Kaltim, khususnya pendidik atau guru, itu sudahkah mulai berbenah ya? Jadi tidak hanya mengharapkan dari pemerintah, tapi secara personal juga mulai nih meningkatkan kemampuan dan kapabilitasnya ya. Jangan dijawab dulu Bu Mala, kita harus jeda, tetap bersama kami untuk menyimak jawabannya di podcast Indigo. Ya, kita kembali di podcast Indigo, informasi digitalisasi dan juga globalisasi kerjasama Diskominfo Kalimantan Timur dan channel Info 1. Kita masih bersama dengan Ketua Forum Guru Honorer Kaltim, Ibu Makulau SPD MPD, yang disapa biasanya Bu Mala gitu ya. Bu Mala sekarang masih aktif mengajar di mana? Ya, aktif mengajar di SD 012 Samarinda Seberang. Samarinda Seberang ya? Wow, ini lagi ulangan ya? Sudah selesai. Tinggal mengisi rapat. Iya. Jadi guru itu capek? Kalau saya enjoy aja, senang saja sama ketemu anak-anak itu.
urusan apapun di luar hilang. Maksudnya kita enjoy. Karena anak-anak itu adalah anak-anak yang unik. Dia unik anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak ada yang dikatakan kata-kata yang aneh bodoh. Anak-anak itu pintar semua karena dari uniknya tadi dia punya karakter masing-masing. Jadi kita harus menguasai karakter anak. Jadi anak-anak itu kalau saya katakan ya unik. Kalau kita lajari dia dengan sesuai dengan hobinya, sesuai dengan Pasti karakter masuk. dia punya, pasti masuk. Sebentar, ini kalau pemirsa podcast Indigo menyimak ya, ekspresi wajah Bung Mala ketika saya tanyakan bagaimana mengajar capek atau tidak, itu terpancar sekali aura kasih sayang seorang guru kepada muridnya gitu ya. Iya. Sebegitu mencintai pekerjaan ini. Tetapi kalau melihat perhatian pemerintah yang tadi dikatakan masih minim, Ini sudah meranjak untuk lebih memperhatikan, tapi belum standar yang kita harapkan. oke, sudah mulai itu di periode kapan? Tahun-tahun berapakah? Terasanya ya sudah Ya mulai diperhatikan. terasanya dari 2022, 2021 sudah mulai meranjak melihat presentasi yang begitu di bidang pendidikan ya, terutama Tinggi langsung lompatannya. Iya, lompatannya sudah tinggi. 2021. 21. 2021, 2022, 2023. Baru Iya. sekitar 3 tahun. Iya, 3 tahun. Merasakan diperhatikan. Merasakan ada perubahan yang signifikan. Oke. Kembali lagi kita soal bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia. Tadi Bu Mala menyoroti soal sertifikasi Iya. yang ternyata rumitnya bukan main, Iya, sampai ada yang bertaruh nyawa. iya bertaruh nyawa karena kelelahan. Jadi dituntut 6 bulan. Tapi ada kami kemarin Kemendikbud untuk berkomunikasi dengan Kemendikbud, ketemu namanya Bu Tipa. Dia pendamping dari menteri ya. Saya mengutarakan bahwasannya kami ini tidak usah diragukan sebagai pendidik. Kami ada dan kami mengajar. Tidak usah diragukan untuk pelatihan yang begitu melelahkan. Jadi alhamdulillah kalau kita masuk sertifikasi itu kan harus ada ujian yang 100 soal yang harus diselesaikan 1 soal 1 menit. Tapi kebanyakan guru tidak berhasil karena soal yang dikeluarkan itu tidak masuk di dalam indikator kita sebagai guru. Jadi di luar daripada harus ada pelatihan, kita ujian dulu. Ujian 100 soal, tetapi di dalam itu ada kimia, ada fisika yang bukan bidang kami. Disiplin ilmunya di SD. Dia mengambil kedokteran, penemuan kimia. Nah, di situ saya heran. Jadi saya utarakan, alhamdulillah tahun 2023 keluhan kami di Kemendikbud diterima. Alhamdulillah guru-guru kemarin tidak ujian lagi. Wow. Langsung pelatihan, langsung pendidikan. Langsung pendidikan di 3 bulan. Dulu kan 6 bulan, sekarang turun 3 bulan. Terima Itu kasih. karena ada koordinasi ke daerah, dari daerah ke pusat. Dan itu sebenarnya juga perjuangan Bu Mala dan kawan-kawan. Iya. Karena kalau tidak, mungkin pusat itu tidak akan tahu bahwa bagaimana fakta realita di daerah. Karena mereka taunya perkembangan di kota. Ya. Di pusat itu kan sudah maju. Ya. Nah, Samarinda kota loh. Iya kota, tetapi dari SDM-nya tidak bisa dibilang kota. Masih harus lebih berjuang lagi mengikuti digitalisasi tadi. Kembali untuk persaingan di IKN, apa langkah-langkah yang harus dilakukan ya para guru-guru terutama yang honorer ini agar menjadi sumber daya manusia yang mantap gitu, yang siap? Persiapan diri yaitu selalu mengikuti perkembangan di bidang pendidikan dan kurikulum yang sekarang munculkan setelah K13 ya. Yang sebenarnya juga saya lucu juga ya. Kenapa? Saya itu baru memahami di 2022 namanya K13 itu karena masih berjalan, sudah kita paham, belum mencintai, baru menyayangi, belum mencintai, sudah diganti dengan kurikulum merdeka. Tapi alhamdulillah setelah saya pelajari kedalaman daripada kurikulum merdeka memang asik. Memang untuk
lebih pendidik lebih untuk mengikuti digitalisasi dan lebih maju di dalam perkembangan pendidikan. Bagus sekali itu kurikulum merdeka. Yang paling bagus poinnya di mana? Poinnya pendidik sehari-hari harus membuka PMM. PMM. PMM itu adalah platform Merdeka Belajar yang diisi selalu namanya aksi nyata. Nah, aksi nyata itu apa yang dipelajarkan, apa yang itu lewat internet kan? Iya, lewat internet. Lewat internet langsung terkonek ke Kemendikbud. Jadi sekarang guru-guru harus punya kuota berlebih dong, karena setiap pagi kan harus buka internet. Nah, itulah dari pemerintah juga kita dapat kalau bisa tunjangan lebih ditingkatkan lagi. Jadi ada nomenklaturnya namanya itu ya insentif belanja kuota guru. Iya, insentif. Nah, ini seharusnya lebih kalau bisa 100% peningkatannya. Kenapa? Karena tunjangan itu habis untuk membeli kuota. Nah, kalau di rumah kita punya WiFi, tetapi di luar kan HP harus ada kuota. Nah, sementara PMM itu tidak bisa di rumah aja dikerjakan. Harus setelah mengajar di kantor, itu kan kita harus pulang jam 5 sore, yang siang. Nah, murid sudah pulang jam 16, jam 4, sementara ada 1 jam. Nah, itu waktu kita untuk mengisi PMM itu. Jadi WiFi di sekolah tidak bisa diharap penuh, karena WiFi ada terbatas 6 orang, 5 orang, sementara kita 20. Nah, jadi pemerintah harus memperhatikan kebutuhan pendidik, bahwasannya kuota daripada untuk mengisi PMM menunjang untuk aksi nyata, itu juga harus diperhatikan. Di sisi lain ya, menarik sekali ini. Karena dengan digitalisasi kan memudahkan, artinya kan tidak perlu kertas lagi. Ya, memang tidak ada lagi. Jadi sudah di mana saja bisa bekerja? Bisa bekerja. Melalui HP sudah bekerja. Selama kuotanya ada? Selama kuota ada. Oke. Apa yang paling dikhawatirkan nih di apa namanya ya, dunia digitalisasi 5.0 bagi guru honorer? Apa yang paling dikhawatirkan para guru? Keluhannya apa? Gaptek, takut dengan teknologi, takut dengan perubahan, atau ada hal lain yang menjadi ketakutan tersendiri? Yang saya khawatirkan adalah apabila kita, khususnya daerah Samarinda, tidak cepat-cepat untuk mengikuti digitalisasi dan update diri, kita akan terbelakang. Kita akan tidak mengikuti perkembangan. IKN akan diisi oleh orang-orang di luar sana. Jadi kita yang di tengah, kita yang harus menempati panggung, akhirnya di bawah panggung. Nah, itu yang saya khawatirkan. Karena apa? Tidak percaya diri, tidak mempunyai pengetahuan untuk informasi teknologi yang sekarang, dan kita komunikasi yang kurang karena ditunjang dari HP yang mempengaruhi anak-anak muda sekarang, hanya asik dengan HP, komunikasi dengan interaksi sudah kurang, rendah sudah. Jadi yang saya khawatirkan, kita malah tidak menjadi tuan rumah, ya kan? Menjadi malah panggung kita panggung di pinggir, bukan di tengah panggung, atau kita yang memiliki panggung itu. Apalagi sekarang masyarakat tidak membentuk suatu perkumpulan atau organisasi yang membawa semua aspirasi masyarakat menjadi satu dan kuat, kompak dengan ilmu teknologi yang dimiliki, pengetahuan, pengalaman di organisasi, bakal kita bisa hak kita, bukan hak kita lagi. Yang ingin Bu Mala sampaikan, kritiknya adalah perjuangan yang ada saat sekarang belum bersama-sama. Itulah dari... Jadi masing-masing berjuang sendiri gitu? Mulai sekarang saya lihat, dan saya sendiri terjun di organisasi. Saya juga masuk di IBAKABONE, Kaltim. Saya sebagai di situ seksi dari pendidikan. Saya juga di FKM, Forum Komunikasi Masyarakat Sulawesi, yaitu 6 provinsi. Saya di situ di bidang pendidikan juga. Jadi saya sekarang karena adanya IKN, saya bergabung di semua organisasi
yang saya bisa suarakan apa yang kita perbuat. Harus kita berkumpul bersama, kompak, mempersatukan aspirasi masyarakat, jangan sampai kita terbelakang. Dan kita daftarkan organisasi kita di IKN. Nah itu. Wow. Jadi saya sekarang saya juga ketua forum guru honorer 10 kecamatan saya rekrut. Nah itu saya punya keinginan, hasrat untuk menjadikan mereka satu kumpulan untuk membawa aspirasi apa di bidang pendidikan yang kita bisa perjuangkan bersama-sama dan konkret ya. Konkret. Oke. Ini menarik. Setelah ini kita akan bahas di segmen terakhir begitu ya. Soal bagaimana perjuangan ini bisa menjadi satu perjuangan yang punya kekuatan mengikat ya. Apa perjuangan yang akan dilakukan? Perlu tidak sih? Ini kan musim-musim pemilu nih. Perlu tidak kayak ada semacam perjanjian politik mungkin ya dengan nanti akan jadi ya. Tetapi tidak usah menyebutkan nama ya, takut nanti ditegur sama Bawaslu gitu ya. Tapi tidak masalah, nanti kita akan bahas ya, tetap bersama kami pemirsa podcast Indigo untuk menyimak jawabannya. Ya, kita sayang sekali nih di segmen terakhir podcast Indigo ya, kerjasama Channel Info 1 dan Diskominfo Kalimantan Timur. Masih bersama dengan Bu Mala yang merupakan Ketua Forum Guru Honorer Kaltim, meskipun secara organisasi ternyata banyak sekali kiprah dan pengalamannya. Tapi tidak ada kepentingan lain selain memperjuangkan nasib pendidikan kita. Iya, karena kita diberi mandat bagian seksi pendidikan. Wah, anak-anak di Kota Samarinda yang sejak 2004 tadi ya, Ibu ajari, kita secara SDM punya kemampuan tidak untuk bersaing. Jadi anak-anak Kalimantan Timur dan Kota Samarinda khususnya, itu secara kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa, cakap juga sama seperti yang ada di Jawa, menurut pandangan Bu Mala? Kalau pandangan saya melihat dari 2004 sampai ke 2012 itu kita masih biasa-biasa saja. Setelah 2013, setelah ada pengangkatan K2 sampai sekarang itu ada peningkatan untuk pendidik yang selalu berkembang mengikuti perkembangan pendidikan, khususnya bagi karakter pendidik, karakter pendidik dan karakter siswanya, peserta didik. Jadi karena banyak yang bilang begini Bu Mala, anak-anak Kaltim mah nggak bisa apa-apa gitu katanya. Ini memang lebih banyak terserap di Pulau Jawa karena Pulau Jawa tuh etos kerjanya tinggi katanya gitu. Setuju tidak dengan pandangan ini Bu Mala? Ini siswa kita ya, pelajar kita. Dulu memang menganggap bahwa kuliah di Jawa lebih baik daripada di daerah kita sendiri, tapi kalau pemerintah provinsi dan pemerintah kota selalu melihat perubahan-perubahan yang harus memang signifikan dan harus memang perkembangan pengetahuan pendidikan yang harus lebih diperhatikan lagi, insya Allah akan bersaing seperti di Pulau Jawa. Tapi kalau pemerintah provinsi dan pemerintah kota sekarang sudah berdaulat untuk perkembangan globalisasi IKN, insya Allah kita akan juga menuju Indonesia Emas. Amin, harapannya 2045. Itulah tujuannya adanya IKN. Ya, dan itu juga siap diperjuangkan oleh guru honorer Kaltim ya. Ya, selalu harus ada koordinasi yang memang dari daerah ke pusat itu selalu harus ada koordinasi. Jangan menunggu bola, harus menjemput bola. Karena mereka di pemerintah pusat tidak akan tahu kekurangan atau keperluan kita di daerah kalau kita tidak mengutarakan atau menyampaikan ke sana. Jadi kita yang harus sadar diri bahwa aktif. Apapun itu harus aktif dan komunikasi lancar dan konfirmasi selalu. Jangan hanya berdiam diri dan menunggu atau menggerutu. Tidak akan ada perubahan. Nah, itu yang sudah saya alami.
ada perubahan kalau kita mau berubah. Dan yang menarik tadi dari perbincangan kita di segmen pertama dan kedua, perjuangan yang dilakukan Bu Mala dan kawan-kawan dari Kalimantan Timur, ternyata ini bahkan bisa berlakunya itu untuk guru-guru honorer se-Indonesia. Iya, se-Indonesia, karena saya koordinator Kalimantan Timur di pusat, memang kami diberi SK untuk berhadapan dengan DPR RI, Presiden pun Pak Jokowi pernah kita berhadapan, bertemu DPR RI, bisa juga di rumah beliau, bisa juga di kantor, bisa juga ketemu di mana. Ya. Selalu kita sampaikan apa kekurangan, kesulitan kita di daerah. Dan yang harus diperhatikan karena mereka wakil kita. Ya. Ini tahun politik nih. Saya tidak mengundang Bu Mala untuk menyampaikan siapa nama yang akan dipilih ya, karena itu nanti urusan masing-masing di bilik suara pada 14 Februari ya. Akan saya sholat istikharah. Nah itu dia, merebut suara Bu Mala itu artinya ada 7.000 pengikutnya Bu Mala ya, yang di guru honorer Kaltim gitu ya. Tapi begini, perlu sosok atau figur yang seperti apa untuk mendukung pendidikan dan guru-guru agar semakin menyiapkan SDM kita matang gitu ya. Jadi pemimpin yang seperti apa yang diperlukan? Pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi dari bawah dan untuk mengkoordinasikan kepada misalnya presiden ya, ke menteri-menterinya. Dan ada pengalaman Ibu Mala yang sangat asyik, berkesan. Kemarin ada Kepres namanya ya, itu peraturan presiden. Saya kira kalau Kepres keluar itu akan terrealisasi. Tetapi Kepres itu juga ditunjang oleh harus ada telepon. Jadi saya tanya menteri, Pak, Kepres sudah keluar, presiden sudah mengeluarkan keputusan begini, kok belum dilaksanakan? Kata menteri, memang itu untuk tulisan, surat. Saya tunggu telepon, Bu. Kalau telepon belum, itu belum 100%. Oh begitu ya Pak, namanya Kepres ya. Harus ada lagi telepon dari Pak Presidennya. Nah saya bilang pas ketemu Pak Jokowi, Pak, Bapak keluarkan Kepres, tapi itu hanya setengah. Mau penuhnya Bapak telepon tuh menteri, itu kan pembantu Bapak untuk merealisasikan apa yang Bapak tuliskan tadi. Bu Mala berani bicara begitu dengan kepala negara? Iya, saya pernah ketemu Pak Jokowi, ya itulah kita sampaikan. Setelah itu langsung ditelepon? Alhamdulillah, bilangnya Ibu dari mana? Koordinator Kaltim. Wah hebat juga nih Kaltim, hanya berani. Nah, kalau saya di DPR RI, Pak Arief Wibowo, saya bilang, Bapak yang membuat regulasi P3K, tapi Bapak tidak bisa menentukan kapan ini terrealisasi. Nah, saya bilang, apakah Bapak perlu kita ngomong lagi dengan Pak Presiden? Tak perlu, katanya. Jadi 2019 akan terrealisasi, Bu Mala. Itu agak mengancam ya, tapi ya, aman ya, pulang waktu itu pulang aman. Dan masih juga diberi kita pertemuan kalau mau pulang. Ya. Jadi memang ya ini secara tidak langsung menjawab guru-guru honorer keperluan terhadap sosok atau figur pemimpin yang seperti apa ya. Mudah-mudahan bisa menerjemahkan ini karena caleg-caleg sekarang sudah mulai sosialisasi ya. Bu Mala, saya punya beberapa pertanyaan tapi dijawab dengan singkat. Ini juga sekaligus menuju closing podcast Indigo kita ya. Saya ingin minta tanggapan ya, ada 3 pertanyaan ya. Dimulai dari total 7.000 anggota Bu Mala di guru honorer Kaltim, rata-rata usianya itu usia milenial atau baby boomers? Kalau di angkatan K2 itu sudah hampir pensiun kebanyakan, karena lambatnya kita diperhatikan. Jadi menunggu hanya kalau saya sendiri masih 12 tahun. Kalau teman-teman yang lain itu paling lama 8 tahun. Jadi prosentasenya ya antara milenial baby boomers atau zilenial mungkin ada juga ya. Ini berapa persen? 50%-nya yang sudah paruh baya mendekati pensiun? 40%. 40%. Ya, ini supaya apa? Supaya nanti pendekatan terhadap digitalisasi kan pasti usia-usia yang paruh baya lebih perlu ekstra ya pendekatannya. Itu sudah dijawab. Nah, yang kedua adalah Umar Bakri. Istilah ini masih relevan? Umar Bakri, jadi guru yang tidak digaji yang tidak bisa. Tidak masuk lagi tuh karena
zaman era globalisasi KN juga berkembangan, sekarang juga belum kita ada kenaikan, sudah naik juga, sudah BBM apa kan. Nah itu juga sudah kita, Kalau BBM naiknya nggak masalah, ya. Langkanya, ya. Nggak ada barangnya, ya. ya karena mau dinaikkan lagi supaya banjir lagi kan Ya, gitu. Jadi memang tidak ada lagi Umar Bakri itu. Tidak ada lagi. Harusnya penghargaan terhadap guru. Penghargaan kepada guru karena honorer dibayar berapapun kemarin tidak menuntut. Iya. Tapi dengan kebutuhan pokok sekarang yang lebih meningkat, ya disesuaikan lah. Baik, ini terakhir. Karena guru tidak ada yang kaya, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau untuk gaji guru tidak ada yang membuat dia kaya. Jadi kalau dia bisa membeli mobil, mungkin ada warisan dari orang tua, dari suami mungkin. Atau dari bisa. murid yang merasa jasa gurunya tinggi, ada nggak ya? Kalau itu pendidik kita tidak Menerima. mengharap itu, dan kebanyakan peserta didik yang berhasil dia akan menghargai, itu sudah kita bahagia sekali. Wah, luar biasa ya. Ini terakhir nih, honorer, ini guru honorer versus guru ASN. Apa tanggapannya? Beban kerja, Beban kerja kesejahteraan, semakin meningkat, semakin tinggi, tetapi kesejahteraan belum diperhatikan. Saya mohon pemerintah provinsi dan kota, di mana ASN sekarang khususnya pendidik sangat banyak harus perkembangan perubahan daripada update diri, tetapi untuk kesejahteraan itu perlu kami diperhatikan karena mana kebutuhan untuk berkembang, untuk pengetahuan peserta didik atau pendidik yang lebih untuk mengikuti globalisasi KN juga butuh daripada budgetnya. oh budgetnya ya. Ya. UUD katanya ya, ujung-ujungnya duit ya. Ya, Tapi bagaimanapun tidak bisa diingkari. mungkin tidak kaya secara material, tapi saya melihat sosok Bu Mala dan guru-guru honorer lainnya di Kalimantan Timur di Indonesia itu kaya hati. Woy. Iya, Terima kasih banyak ya sudah menjadi lentera penerang bangsa. amin. Saya menjadi pendidik juga berapa tahun menjadi honorer, tidak menuntut juga gaji, lambat pun saya terima, dan kecil pun dari gaji 150.000 itu hanya untuk habis keundangan, ya kan? Tidak hanya itu, lebih. Jadi kita bahkan memberikan reward kepada anak-anak didik kita yang berprestasi, itu juga kantong sendiri. Hanya amal jariah lah ya Amal yang kita jariah, harapkan. iya. Terima kasih Bu Mala ya sudah main-main ke podcast Indigo. Mudah-mudahan juga menjadi perhatian kita bersama bahwa suatu bangsa, peradaban itu salah satu yang jadi tolak ukur atau barometernya adalah bagaimana kesejahteraan para guru-gurunya. Iya, Ya, tetap berjuang ya. insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Bu Mala. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Dan kami harus cukupkan ya podcast Indigo yang tentunya dapat Anda simak tayangannya setiap hari Rabu jam 10 pagi. Saya Marga Rahayu serta tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.